Bismillahirrahmanirrahim. 안녕하세요. 파티마라고 해요. 저는 한국어 학생이에요. 그러니까 이 유튜브 채널 이름은 한국어 학생이에요. 인도네시아어로 한국어는 bahasa Korea 뜻이에요. 그리고 학생은 belajar 뜻이에요. 그래서 이 채널에서 우리 한국어를 공부 같이 할 거예요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Fatimah Manu. Saya adalah seorang pelajar bahasa Korea. Itulah mengapa YouTube channel ini bernama Hangugo Hakseng, yang dalam bahasa Indonesia berarti pelajar bahasa Korea. Hangugo itu adalah bahasa Korea dan Hakseng adalah pelajar. Jadi, di YouTube channel ini kita akan sama-sama belajar tentang bahasa Korea. Oke, sebelum kita masuk ke topik kita kali ini, saya ingin menekankan atau menegaskan suatu hal kalau saya di sini sebagai seorang pelajar bahasa Korea. 저는 선생님이 아니에요. I'm not a teacher. Saya bukanlah seorang pengajar atau guru. Saya hanya seorang pelajar bahasa Korea otodidak, jadi saya mohon maaf kalau ke depan ada kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan bahasa Korea saya, karena kita sama-sama belajar kan. It's okay to make a mistake in learning language, right? Tidak apa-apa kalau kita membuat kesalahan dalam belajar bahasa, karena justru dari kesalahan itu kita akan punya suatu pengetahuan yang baru yang akan kita perbaiki di masa mendatang. Oke, mungkin dari penjelasan saya ini akan ada pertanyaan, kalau kamu belum bisa atau belum fasih bahasa Korea, kenapa kamu membuat YouTube channel ini? Oke, dari saya pribadi, saya punya dua alasan utama kenapa saya membuat YouTube channel ini. Yang pertama, saya ingin termotivasi belajar bahasa Korea dengan adanya YouTube channel ini. Karena saya belajar bahasa Korea itu otodidak sendiri, tidak ada yang membimbing saya, tidak ada yang bisa saya sharing bahasa Korea secara langsung, secara enak, sesuai dengan apa yang saya pelajari. Jadinya saya rasa kadang-kadang itu saya merasa bosan dalam belajar bahasa Korea. Jadi suka naik turun motivasi saya untuk belajar bahasa Korea. Itulah mengapa saya mencoba kepikiran untuk membuat YouTube channel ini. Mungkin dengan begini saya akan semakin semangat belajar bahasa Korea, karena akan selalu ada hal-hal baru yang harus saya sampaikan. Nah, related to that, berkaitan dengan itu juga, saya mempunyai alasan yang kedua, yaitu saya ingin sharing, because sharing is caring. Bagi saya, ketika kita berbagi itu, kita juga mendapatkan suatu hal. Dan dalam hal ini, ketika saya berbagi pelajaran atau ilmu saya tentang bahasa Korea, maka saya akan mendapatkan ilmu itu dengan apa? Dengan lebih lama tersimpan dalam benak saya atau penyimpanan otak saya. Jadi semakin saya banyak berbicara, sharing tentang bahasa Korea ini, maka ilmu-ilmu yang ada yang telah tersimpan itu akan lebih kuat tersimpan dan tidak mudah terhapus. Jadi begitu menurut saya, itulah yang membuat saya ingin membuat YouTube channel ini, ingin membuat video tentang belajar bahasa Korea. Jadinya ilmu-ilmu yang saya bagikan, yang saya dapatkan juga nantinya feedbacknya itu akan lebih bermanfaat, akan lebih lama tersimpan. Itu menurut saya. Oke, jadi kita akan masuk ke topik kita kali ini, yaitu kenapa bahasa Korea. First video, why Korean language? Oke, mungkin jawabannya depends untuk masing-masing orang. Dan secara keseluruhan sih saya bisa bilang ini karena Hallyu atau Korean waving atau demam Korea. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini drama Korea atau drakor sedang membuming, lagi panas-panasnya di tanah air. Tapi bukan cuma tanah air saja, saya rasa hampir seluruh dunia. Jadi, akhirnya karena drama Korea yang begitu banyak digandrungi orang banyak yang menonton, maka banyak orang juga yang akan mendengar bahasa Korea itu sendiri. Nah, karena sering mendengar bahasa Korea itu, maka telinga ini sudah mulai terbiasa, sudah tidak asing lagi dengan bahasa Korea, dan kadang-kadang mungkin secara spontan ada keinginan kita atau tidak ada, tiba-tiba mulut kita berucap sesuatu yang mirip dengan bahasa Korea, walaupun mungkin itu bukan bahasa Korea. Ya mungkin karena juga begitu bagusnya drama Korea yang disajikan oleh dari negeri sana, negeri ginseng itu, sehingga membuat kita semakin terhanyut dan bahkan
sampai bisa terbiasa dengan bahasa Korea itu sendiri. Nah, itu berkaitan dengan itu juga yang mungkin yaitu Hallyu tadi, ada juga K-pop, K-show di mana orang-orang di sini ya mungkin remaja sih kalau lebih ke Korean pop itu atau lagu-lagu Korea sama reality show-nya Korea. Jadi semakin sering nonton entertainment-nya Korea, jadi kita akan semakin terbiasa dengan mendengar bahasa Korea itu. Jadi akhirnya bahasa Korea itu bukan sesuatu yang begitu asing, tapi sudah menjadi familiar dan mungkin sudah bisa hampir dimengerti beberapa ungkapan katanya dan bahkan dipelajari untuk banyak orang di belahan bumi ini. Ya karena itu sih, karena bahasa drama Korea dan K-pop dan K-show-nya yang begitu meluas, begitu gencarnya dipromosikan di seluruh dunia. Oke, saya ngomong apa sih? Oke, jadi itu pendapat secara umum atau alasan orang-orang secara umum, entah itu alasan kamu atau alasan saya. Tapi kalau saya sendiri di sini punya dua alasan khusus ya, karena pribadi. Yang pertama, saya suka its writing system, Korean writing system atau sistem penulisan bahasa Korea. Jadi menurut saya sistem penulisan bahasa Korea itu lebih mudah dibandingkan dengan bahasa serumpunnya bahasa Jepang dan Cina. Karena sistem penulisan bahasa Korea itu lebih mirip ke bahasa Indonesia menurut saya. Contohnya kalau di bahasa Indonesia kita mau menulis kamu, KAKMU-mu, maka di bahasa Korea pun akan tertulis seperti itu, KAMU. Jadi hampir mirip sama dengan bahasa Indonesia, beda dengan bahasa lainnya, serumpunnya bahasa Cina dan Jepang. Itu yang saya tahu akan berubah bentuknya ketika kita menulis sa, itu akan berbeda dengan ketika kita mau menulis su. Nah, itu yang kemudian membuat saya lebih memilih belajar bahasa Korea, selain karena juga sering dengar bahasa Korea dari Korean drama, although I'm not a big fan of it. Meskipun saya bukan seorang penggemar besar bahasa Korea, drama Korea atau K-pop, Korean song dan sebagainya. Tapi saya senang belajar bahasa Korea dari penulisannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari dialek dan aksen bahasa Korea. Jadi kalau dalam situasi formal atau serius atau kaku, dialek atau aksennya tidak terlalu kelihatan ya atau kedengaran. Tapi kalau dalam ragam santai, situasi santai, non formal, dialeknya itu kelihatan sekali perbedaannya atau keunikannya, intonasinya, tekanannya, itu yang kemudian membuat saya lebih tertarik belajar bahasa Korea. Karena percaya atau tidak, mungkin dalam keseharian kamu, terutama yang penggemar K-drama sama K-pop, pernahlah dalam 1 hari 2 hari itu ngomong bahasa Korea, meskipun nggak tahu juga ini ngomong apa atau kata sebenarnya apa, tapi akan mengucapkan sesuatu yang mirip bunyinya atau suaranya seperti bahasa Korea. Nah, jadi itu yang membuat saya kemudian tertarik untuk belajar bahasa Korea. Nah, saya juga ingin kasih tahu ke depan video-video saya tentang belajar bahasa Korea ini akan based on my own experiences, akan berdasarkan pengalaman saya sendiri belajar bahasa Korea. Jadi mungkin topik-topiknya agak berbeda karena saya akan mengurai dari dulu pengalaman dari saya belajar bahasa Korea dari nol, dari zero, dari yang belum tahu apa-apa sampai sekarang masih belum tahu apa-apa juga, tapi sudah agak lebih baik, lebih tahu dibandingkan yang pertama. Jadi mungkin akan ada request atau permintaan topik-topik tertentu, bisa juga saya penuhi, bisa juga tidak, karena saya ingin sama-sama belajar bahasa Korea dari yang belum bisa, dari dulu, dari ketika saya belajar bahasa Korea dari awal sampai sekarang. Nah, terus juga mungkin akan ada bukan julukan juga ya, gelar atau panggilan untuk kita para pelajar bahasa Korea yang diambil dari nama YouTube channel ini, Hanggugo Hakseng, yang juga artinya pelajar bahasa Korea, tapi disingkat biar tidak kepanjangan menjadi Hanseng. Han itu Hanggugo,
Seng itu hakseng. Jadi hanseng sama juga dengan Hanggugo hakseng yang artinya belajar bahasa Korea. Ditambah partikel dul yang artinya itu banyak atau jamak atau plural. Jadi hansengdul atau Hanggugo haksengdul yang berarti para pelajar bahasa Korea. Jadi ke depan kita akan sama-sama belajar bahasa Korea. Kita punya sebuah grup, bukan juga grup atau panggilan yaitu hansengdul. 그럼 앞으로 계속 한생들이랑 한국어를 공부하고 싶어요. I would like to learn Korean together with you all the handseng들, and I do hope so it can. Jadi saya berharap kita bisa sama-sama belajar bahasa Korea, ya meskipun dari hal yang sederhana yang kita bisa duluan lah. Mungkin sekian untuk video kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam tutur kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Saya berharap video ini bermanfaat atau dapat dinikmati khususnya bagi para penggemar bahasa Korea, para pelajar bahasa Korea dimanapun kalian berada. 그럼 감사합니다. 안녕히 계세요. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.